Nah, ini teknisinya. Kebetulan Doi udah mau pulang kampung. Dia mau baliknya ke Sukabumi. Terima kasih. Halo, jumpa lagi sama gua Benny Saputra dari One Tree Motor Shop. So, ya, it's been quite long time ya. Akhirnya kita bikin video lagi, mau nyambung project yang lama yang ya banyak dari kalian nanyain terus. Ya udah deh. Jadi kita mau lanjutin project kedua, sentuh-sentuh Vespa kuning gua. Nah, masalahnya kenapa sih sampai selama ini berisik ya? Kita sambil ke dalam yuk. Ini thank you banget loh buat para One Tree Squad yang jauh-jauh nih. Ini ada kemarin dikirim 5 motor dari Cirebon. Thank you so much. Sampai jauh-jauh percayain motor ke One Tree Motor Shop. Jadi kita akan handle dengan kepercayaan yang ada. Kita nggak mau ngecewain lu. So, thank you. Nah, ini para pahlawan One Tree. Jadi, One Tree itu sukses bukan karena saya nggak pernah mau One Tree itu sukses karena kekuatan modal dan lain-lain. Saya lebih pilih One Tree bisa sukses karena ya skill oke, wawasan, lalu kepedulian. Nah, ini pahlawannya. Ini adalah para teknisi yang bertugas di One Tree Motor Shop. Semuanya dibilang pinter ya pasti pinter. Bertanggung jawab. Yang paling penting adalah rapi, peduli, dan apa ya, kerjanya sepenuh hati, ngerawat motor sendiri sebaik mungkin gitu. Thank you so much ya One Tree Team. Biarkan mereka lanjut, kita masuk ke dalam. Nah, sedikit lihat-lihat isi One Tree kayak apa. Oke, kalau ini ya jelas ini emang ZX25 kita, ini demo bike-nya One Tree. Ini GSX 150 yang terhilang sudah kembali. Check out tuh YouTube-nya, ada dua video ya. Yang pertama sama yang kedua, linknya nanti dikasih. Ini Saber 250 RR. Ini track weapon kesayangan gua. Gua suka banget sama motor ini karena menurut gua well balanced dan well built. Ini Pak Satrio yang megang media sosial. Tuh, ini salesnya sibuk nih. Jadi mohon maaf Gan, kalau misalnya slow respon. Lihat tuh, telepon terus. Sampai pacar nggak punya. Ini lagi sibuk. Oke. Nah, udah. Oh iya. Udah lihat belum video Moriwaki? Kan ada pembahasannya. Saat. Nah, ini motornya. Sekarang ditaruhnya buat lihat-lihat. Kalau customer nunggu bisa sambil nonton sambil liatin the beauty of Moto3 bike. Oke, ini yang kita mau bahas kali ini nih. Jadi pokoknya ya atas desakan dari para One Tree Squad, akhirnya ya udah deh. I think we need to lanjutin lagi. Small step, tapi ya udah kita akan lanjutin beberapa update yang akan dipasang di motor Vespa ini. Habis itu hari ini selesai, motornya mau gue bawa pulang. Soalnya tadi pesen anak gua nomor 2, papa besok pagi pengen jemur-jemur sambil jalan pakai motor kuning. Kalau anak udah minta, ya udahlah ya. Oke, motor ini akan kita keluarin, apa aja yang mau dipasang, makanya stay tune di channel ini.
Udah selesai, kita bahas. Jadi tahap 2 memang ya bukannya gue batasin, tapi keterbatasan waktu dan keterbatasan tempat. Ya, ini kan yang penting berjalan dulu. Ini jadi tahap kedua. Tahap kedua apa aja? Sekarang yang kita bahas satu-satu. Oke, yang paling utama yakni, nah ini uban utamanya di sini. Jadi memang yang gua pengen lebih dahulu, alias yang gua udah pengen gitu ya, velgnya. Karena emang gua lihat velg standarnya sih nggak jelek. Ini velg standarnya. Velg standarnya modelnya lucu. Ini menurut gua kontemporer. Tapi gimana pun ini kan velgnya casting ya. Jadi tetap aja saya merasa kurang asik. Oke? Nah, kalau velg force wheel CNC cutting itu emang udah keren banget. Motor ini kan kita mau pakai santai. Gaya-gayanya jelas ini bukan performance bike, ini jalan-jalan sore bike. Jadi fashion-fashion dikit. Ini nih. Ini memang kata orang marus. Well, kita search, kita cari. Moss Taiwan juga bikin, tapi belum jadi-jadi. Terus opsi lain juga nggak ada yang serak. Tapi ini memang gue lihat velgnya oke sih. Waktu di foto itu lihatnya kan karena two dimension kali ya, jadi kurang menggugah. Kalau ini lihat 3 dimensi, emang asik sih, dengan sudutnya lekuknya tajam kalau di motor ini, tapi juga garis bodinya, curvy-nya bulat-bulat besar. Nah, lihat deh, cuttingannya tajam, tapi banyak juga round-round efeknya. Jadi gue suka banget. Gue pilih sengaja Marus, serinya gue lupa nih, tapi warnanya black, dengan sini diamond cuttingnya, ada patternnya, hasilnya sih keren. Udah gitu, bannya juga kita nggak, makanya tadi kalian lihat ban standarnya tetap nempel, bannya langsung pakai Maxxis R1. Wah, kalau ini udah no comment juga. Sebenarnya ada ban yang menurut gua lebih seksi dan lebih brandnya lebih terkenal, yaitu Mitas. Cuma harganya juga cukup istimewa, dan pas gua cari sampai saat ini barangnya belum ada. Jadi yaudah deh, kita pesen. Salah satunya video ini ditunda karena gue belum ketemu bannya. Peleknya udah lama gue nemuin, cuma bannya belum ketemu. Akhirnya nunggu, Maxxis datang duluan. Langsung berondong, buru-buru pesen 20 set. Sekarang udah ready di One-Tree. Jadi kalau kalian yang pakai Vespa atau Frigo size 12, 120/70, 130/70 udah ready. Dan ini hasilnya. Nah, ban ini seksi banget nih. Lihat sisi pinggirannya. Apa ya, gue sebutnya buntut bebek kali ya. Sini nih, buntut bebeknya cakep, buletnya cakep, kembangnya juga cakep. Jadi emang, dan gue emang pengennya naik satu size sehingga montok. Ya kan, bodinya gede. Aduh, kayaknya cocok deh montok-montok gini. Udah kepasang. Dari sisi sini kalian udah lihat, udah wow banget ya. Berubah banget dari standar sampai sekarang. Nanti ada satu item lagi yang on progress lagi kita develop. CNC aluminium hub. Jadi di depan ini ada hub. Itu hubnya ini kan sekarang pakainya casting. Nanti kita akan adakan hub CNC tapi aluminiumnya seri tinggi, T7. Import. Kualitasnya tinggi banget dari Taiwan. Sun. Oke, kita lihat dari sisi sini dulu. Nah, ini kan depan. Lu geser nih ke belakang. Nah, di sisi belakang ya masih sama, velg Marusnya udah kepasang. Cuma memang karena ya kalau depan kan monoarm, jadi kelihatan telanjang, seksinya kelihatan. Kalau ini pakai knalpot Aero yang dimensinya cukup besar lah ya. Jadi velg Marusnya nggak terlalu kelihatan. Ya gue cukup disayangkan sih, tapi kan sesuai ide gue kemarin nih gitu ya. Seandainya knalpotnya bisa area di sini gitu, aduh kok keren ya. Tapi berarti mesinnya harus di depan, slim. Ya itu udah lain cerita lah. Nggak terlalu kelihatan, tapi I'm happy enough. Ban yang di belakang 130/70, diameter 12. Ini paling kelihatan nih, nanti kameramen tunjukin ya. Ngelihatnya dari jauh, videonya dari jauh, ini nih, pantatnya semok terhadap belakangnya. Aduh, keren. Jauh daripada velg standar. Kalau knalpot Aero kan udah dari edisi pertama udah kita ganti.
Dan ini sekarang gue lagi pakai DB Killer. Kenapa gue pakai DB Killer? Ternyata anak gue itu nggak demen suara berisik. Jadi doi udah mesenin, anak kedua gue itu minta banget setiap pagi jemuran. Nah jemuran dia pengen diajak jalan-jalan sama bapak antara pakai skuter yang GoScoot seperti yang kalian lihat Instagram gue. Ya, One3 kita jualan skuter elektrik namanya Scoot. Atau dia mintanya ini, Pak, motor warna kuning. Nah, makanya nih, tahap kedua ini kita proses pun juga, abis ini gue mau langsung bawa pulang, besok hari Minggu, gue mau ajak anak gue jemuran sambil muter-muter. Pelan-pelan aja, safety. Yang penting anak happy, bapak happy. Oke, ada lagi yang gue upgrade, tapi dari sisi sebelahnya. Yuk kita lihat. Nah, kalau dari sisi sini, udah kelihatan belum? Kelihatan lah ya. Suspensi. Jadi emang pas kemarin standar, ya udah tes drive juga kan. Feel shock standarnya itu mirip sama brand Jepang, ada motor sport Jepang yang menurut gua karakter suspensinya itu hard spring, sedangkan hydrauliknya itu kemampuannya low. Jadi ganti deh. Ganti, pilih, akhirnya pilih Zelioni. Ini kita pakai Zelioni, jadi emang ini dedicated untuk motor ini. Zelioni adalah merek terkenal di Taiwan, dan memang sebenarnya kan brandnya Zelioni ini bikin part buat Vespa ya. Tapi kebetulan shock ini menurut gua cukup istimewa dengan harga yang boleh dibilang relatif lebih murah daripada favorit teman-teman saat ini. Warnanya pun juga cocok sama gua. Gue suka warna kalem-kalem begini di motor, soalnya gue nggak mau terlalu kontras sama bodinya, dan sisi santai kontemporer elegannya dapat. Pakai Zelioni, tabungnya warnanya sebutnya apa nih? Gunmetal, tapi dia grayish agak bluish. Ini full adjustable, preloadnya adjustable, dan di sini ada dampingnya. Ini dampingnya juga adjustable. Front and rear diganti, ini belakang, ini depan. Karena ini skuter, gue mesti ngerasain dulu, gue pengen jalanin dulu, gue pengen tahu how to setup. Karena menurut gue terbiasa nyeting motorsport, tapi belum tentu ini sama. Jadi saya akan feel dulu, saya akan tes mendapatkan settingan yang rasanya nanti dipakai enak. Dari situ kita udah punya stok Zelioni di atas untuk Vespa Sprint dan Primavera ABS, tapi yaitu gue mau buru-buru how to setup supaya nanti kalau jual, kita jual plus setup. Karena kan nggak mungkin kita jual suspensi tapi nggak di setup, belum tentu ada gunanya. Oke, itu yang di belakang mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Gue agak menyesalkan sih, maksudnya posisinya dia kan emang ketutup body. Lalu tabung reservoirnya dia taruh di atas sini. Jadi yang kelihatan cuma body bawah. I mean, if the secondary tabung ini, reservoir ini posisinya begini, kayaknya lucu ya, cakep gitu. Ya mungkin siapa tahu segera kita bisa dapat partner shockbreaker untuk develop untuk Vespa dengan taste kita, spek kita, dan tampilan kita. Zelioni depan looks cool. Look at this. Kalau standar shock depannya kan kayak metal biasa ya, silver gitu, terus pernya merah. Nah jujur walaupun ini Sprint S, gue agak nggak suka sama stiker-stiker atau elemen merahnya. Makanya stiker merah di bodi udah gue cabut semua, cuma sisa di depan nih, nanti kita mau hilangin karena jujur gue kurang suka. Dan di shock juga, at first I'm thinking like body shocknya ini kalau warna kayak begini tapi pernya merah kayaknya lucu, bagus. Tapi setelah dilihat-lihat, no, I don't want any red. Jadi per hitam udah cocok banget. Udah dipasang, dan gua rasa depan ini juga lebih padat. Nah ya, kalian juga notice ya, gua melakukan upgrade rem di motor ini. Jadi karena gua belum juga pakai lama-lama sih. Aslinya kan depan disc brake, belakang tromol. I leave, belakang tetap tromol. Gua tahu bahwa di pasaran udah banyak untuk diganti dari disc brake, but gua mau coba dulu. Kalau sebenarnya tromol cukup ya udah. Atau gue mau lihat lagi nanti kalau mereka yang udah ganti disc brake, apakah rapih? Karena gue gatel kalau misalnya ganti katanya upgrade tapi nggak rapih, gue gatel gitu ya. Kalau yang depan udah disc brake-nya ini masih pakai disc brake bawaan, saya standar. Lalu kalipernya aja yang gue ganti. Kalau kaliper standarnya kan 2 pot, atas bawah, gitu kan, potnya kecil-kecil.
kita ganti pakai Brembo P234 alias 2 piston, 2 pot, 34 mili. Jadi sebenarnya ini pistonnya lebih besar. Ya kan kita tahu lah ya, banyak dari customer tuh maunya pakai big radial. Kalau arahnya lebih ke memang naikin performance atau looks yang bener-bener, ya kalau kata mereka premium banget, ya nggak ada salahnya kalau kalian mau upgrade jadi radial 4 pot. Cuma kan ada konsekuensinya, master rem atasnya mesti diganti. Begitu juga dengan kalau kalian pakai kaliper Brembo yang 4 piston kiri, itu saya rasa master rem standar udah nggak mumpuni. Pasti terlalu dalam lah. Alhasil harus ganti. Saya di Vespa jujur aja, karena saya bukan aliran racing, jadi saya menghindari mengobok-ngobok body-bodinya. Karena sepertinya tidak bisa rapi. Jadi saya maunya itu semua tetap standar. Jadi kalau kalian lihat handle rem di atas semua standar, master rem pun standar. Nah, di bawah saya ganti kaliper. Jadi ini bukan aliran modifikasi yang motornya dipajang di ruang tamu ya. Ini aliran yang fungsional tapi upgrade, easy, gampang dilakukan, cost-nya lebih rendah tapi sangat efektif. Menurut gua kayak gini, master rem cukup standar, tapi kalian upgrade kalipernya. Dan 2 pot menurut gue udah cukup banget di motor ini. Ya, kita coba ya. Tapi, really, I'm not going to, run fast with this Vespa. Jadi, saya rasa cukup. Nanti kita tes. Ini gue pakai Brembo 2 pot dengan adaptor dari Tony Scooter. Tony Scooter adalah produk dari Vietnam. Hasilnya oke, fitmentnya oke, dan bahannya pun juga aluminiumnya oke. 2 pot ini pakainya yang P234 full grey. Pasti ada pertanyaan lagi karena gini, pengalaman kita di customer One-Tree kebanyakan atau rata-rata customer Indonesia. 2 pot kan rata-rata dulu adanya warnanya gold, lalu trennya ke arah grey. Habis itu ada juga yang grey tapi red logo. Most people maunya red logo. Kalau menurut gua nggak ada salahnya, tergantung dari di mana dan konsep apa yang mau dibawa. Di motor ini tadi juga gitu. Mang Edi maunya, kenapa nggak 2 pot pakainya yang red logo? Itu kan yang lebih mahal, itu kan yang lebih ramai dipakai, dan lain-lain. Saya nggak melihatnya seperti itu. Saya melihatnya konsep yang saya mau bangun, dan juga sinkronasinya. Dan menurut saya, ini jauh lebih cakep. Karena nggak rame, kamu lihat di sini, slipper, kalau matanya nggak tajam amat, ya udah simple aja, nggak ada apa-apa. Tapi kalau matanya tajam, wah, padat, detail. Dan menurut saya yang grey ini, 2 pot yang grey OE yang nggak ada red logonya, itu kontur bentuk permukaan sisi depannya itu lebih banyak lekukannya dan lebih artistik. Itu yang menyebabkan menurut saya di Vespa saya cocok pakai yang ini. Nggak tahu, menurut kalian gimana? Coba di komen. But so far, I'm so happy. Menurut gua Vespa ini cocok banget buat kalau mau pakai komuter simple kayak gini, pakainya P234 gini. Lalu ini chrome masih mengganggu ya. Ya, gue juga agak berasa gatel. Mungkin tahap 3 ya. Ini kita hilangkan. Tapi warna apa? Nantilah kita lihat. Kalian ada notice juga nih, tutup shock depan ya, bukan tutup shock. Orang sebutnya tutup shock depan, tapi kalau saya lihat sebenarnya ini lebih arm kaki depan. Itu kita udah ganti, warnanya hitam, produk dari Otro Part. Jujur aja, ini gue dikasih sama temen gue. Jadi temen SD gue, temen SD SMP di Bali, suaminya ada jualan produk Vespa. Kemarin ini gue dikirimin, Ben lo ada Vespa kuning ya gini, coba gue kirimin ya, lu cocok gak barang gue? Nah ini dikirimin dan gue lihat productability-nya bagus, anodize-nya juga bagus. Pertama kalau lihat di packaging, oh simple ya. Tapi setelah dipasang justru, oh iya ya, I like the simple look. Dan ini looks-nya oke banget, produknya oke, bahan aluminiumnya juga oke, cutting-nya oke, finishing-nya oke, logonya juga nggak lebay, bagus. Gue pasangin yang ini sama handle. Handle-nya gue pakein. Seperti yang gue bilang, gue nggak mau ngacak-ngacak area setir. Jadi, semua master kanan-kiri itu masih standar. Hanya levernya aja nih ganti. Ini levernya dari Otro Parts, warnanya black. Yeah, it's really good. Bahan aluminiumnya, I can feel it. The metal is good. Cuttingan CNC-nya bagus, stylingnya bagus, logonya simple.
I love it. And it's black. I like it. So, begitu aja sih tahap kedua yang saya lakuin di Vespa ini. Jadi ini udah menjawab ya permintaan daripada kalian yang Vespanya gimana, kelanjutannya gimana. Ya, kemarin sempat terkendala ban, lalu ada beberapa parts, dan kita terkendala waktu. Ini udah jam 7 malam, weekend, kameramennya mau berkencan, so kita cepat-cepat aja. Kita tutup video ini, tapi ada tahap terakhir. Di otak gua, tetap ini belum selesai. Gua udah siapin parts-nya untuk tahap 3. Actually, it's from the beginning. Dari owning, sebelum punya motor Vespa ini, bahkan gua udah beli part-part itu. Aromanya lebih ke arah performance. Nah, nanti kita bahas. Tapi ini pasti kita akan ada modifikasi tahap 3. Yang saya mau utarakan di sini adalah, buat kalian yang ekspektasinya adalah, Wantri mau bikin video modifikasi Vespa milik saya pribadi yang akan saya gunakan pribadi, akan bahasanya sehedon-hedon selengkap-lengkapnya. No, karena kalian harus tahu bahwa filosofi gue pribadi adalah gue itu pasang part lebih ke upgrade performance sesuai konsep dan fungsi yang mau dikejar. Jadi sering kali gue ngomong kita nggak mau disebut sebagai toko aksesoris karena toko aksesoris akan melakukan pemasangan apapun yang bisa dipasang, apapun yang bisa ditempel. Saya nggak mau seperti itu karena menurut saya you only making the money, but there's no value on it. Jadi ya sah-sah aja kalau customer-nya pengen begitu. Saya tidak menyalahkan. Jadi itu balik lagi pandangan idealisme masing-masing. Never judge other people because of your different idealism. Ya. Jadi buat kalian yang suka bertengkar juga nih di komen nih tentang toko ini lebih bagus dari ini, toko ini. Jujur, menurut saya, kalau bisa jangan. Semua punya tangan cipta rasa karsa masing-masing, semua punya idealisme masing-masing, semua punya ciri khas masing-masing. Never judge. Kalau mau nilai, silahkan nilai sendiri. Sesuaikan dengan penilaian itu juga kan nanti subjektif. Penilaian kalian terhadap saya dan Wantri Motorshop, penilaian kalian terhadap orang lain, toko lain, it's your thing. Saya nggak bisa apa-apa dan lebih baik itu lebih ke nanti relation, ya kan? So, jangan dibanding-bandingin dan jangan di-judgment gitu. Semakin banyak teman, semakin baik hidup ini. Jangan cari musuh. Udah cukup susah hidup ini dengan tantangan yang ada. Jangan cari masalah, jangan cari permusuhan. Oke, jadi kita tutup aja video ini. Thank you for watching. Selalu cek ya tentang update-update kita di Instagram Wantri Motorshop @wantrimotorshop, dan juga kalian bisa lihat produk-produk kita di www.wantrimotorshop.com. Dan satu hal lagi mengenai kekhawatiran saya belakangan ini, this pandemic COVID, it's going worse and worse. Jadi memang kita udah selama hampir 1 tahun ini, mungkin banyak dari kita juga udah mulai lelah dan bosan. Tapi sekali lagi, stay aware. This thing will not end very soon. And seperti yang saya selalu ngomong dengan tim Wantri, kita harus senantiasa waspada dan bertanggung jawab. Camkan 3 statement saya ini yang terkait dengan COVID-19. Jangan why we have to use masker dan sering jaga hygienitas, ya kan? Jangan sampai kita bawa COVID-19 ke dalam lingkungan keluarga kita. Pasti keluarga adalah tempat yang paling Anda ingin lindungi. Jangan sampai kita bawa. So, we have to really careful and really aware. Dan jangan juga sampai kita membawa virus ini ke teman-teman atau sahabat kita atau partner kerja kita, dan akhirnya mereka bawa ke keluarga mereka. Dan juga jangan sampai bikin tempat di mana kalian bekerja atau berusaha atau melakukan aktivitas sampai terkena dampak akibat case COVID. Posisinya tidak mudah. Kalau kita ngomong gini kadang ya, why kalau gitu, kenapa kalau mau jaga-jaga Wantri harus tetap buka dan lain-lain? Well, gimana pun saya punya tanggung jawab untuk tetap menghidupi seluruh karyawan Wantri di sini, dan saya tetap pengen tetap grow
tapi kita beraktivitas dengan aman dan waspada. So I think that's the new normal means for all of us. So get used to it, discipline, and stay alert. Ciao, bye-bye.